Assalamualaikum mahasiswa, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam teori farmakognosi pertemuan keempat. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang simplisia, sudah selesai bahasan simplisia yang kedua. Hari ini kita mulai bahasan untuk metabolit bahan alam. Nah, ini adalah bahasan awal sebelum mahasiswa nanti akan mendapatkan materi tentang metabolit primer dan metabolit sekunder mulai pertemuan kelima hingga pertemuan akhir semester ya. Jadi ini adalah pertemuan membahas tentang metabolit bahan alam dasar dari semua pertemuan sampai dengan akhir nanti. Untuk pokok bahasan dari metabolit bahan alam ada 5. Yang pertama adalah pengertian metabolit bahan alam sendiri itu apa secara umum. Kemudian nanti membahas tentang metabolit primer dan metabolit sekunder pada bahasan yang kedua dan ketiga. Kita akan tahu definisi masing-masingnya itu apa, perbedaannya ya. Kemudian ciri-ciri dan jenis masing-masingnya. Jadi metabolit primer itu contohnya apa, metabolit sekunder contohnya apa, begitu. Kemudian yang keempat nanti tentang biosintesis, jadi mahasiswa akan tahu biosintesis metabolit bahan alam itu jalurnya apa saja. Dan yang kelima nanti ada penggolongan kandungan kimia tanaman ya. Berdasarkan sumber bahwa nanti ada 4 penggolongan ragam kandungan kimia bahan alam. Nah, kandungan ini nanti yang kita bahas ya dari pertemuan kelima minggu depan sampai dengan akhir semester. Untuk pengertian metabolit bahan alam ya, sebetulnya mudahnya kalau mahasiswa mau mengingat-ingat metabolit bahan alam itu apa, yaitu hasil metabolisme yang ada pada bahan alam itu sendiri. Nah, jadi kalau berdasarkan pustaka ini metabolit bahan alam itu adalah senyawa organik hasil reaksi kimia yang terjadi dalam bahan alam, mempunyai sistem teratur dan melibatkan kerja enzim. Nah, metabolisme dapat pula disebut reaksi enzimatik ya pada bahan alam yang menghasilkan metabolit tersebut. Jadi kalau di sini dikatakan melibatkan sistem enzim, ya itu sendiri artinya adalah metabolisme itu sendiri ya. Jadi untuk mudahnya metabolit ini adalah hasil metabolisme. Nanti akan dibagi menjadi 2, metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, mahasiswa bisa melihat arti dari metabolit primer sendiri apa. Kalau tadi secara umum metabolit adalah hasil metabolisme, maka metabolit primer adalah hasil dari metabolisme primer yang ada dalam bahan alam ya. Nah, ini diambil dari buku Hanani 2014 dan Emelda 2019. Mahasiswa bisa membaca definisi metabolit primer ya. Metabolit primer dikenal sebagai senyawa pembangun, merupakan senyawa bahan alam yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme penghasilnya. Semua organisme hidup termasuk hewan dan manusia punya ya metabolit primer ini. Kemudian menurut Emelda, metabolit primer merupakan metabolit yang dibentuk dalam jumlah terbatas dan penting untuk pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Bersifat mutlak ada pada setiap makhluk hidup ya. Jadi kalau dari definisi ini bisa dikatakan metabolit primer itu adalah metabolit yang ada pada setiap makhluk hidup dan berfungsi untuk kelangsungan hidup dari organisme tersebut. Nah, nanti kita bisa tahu contoh dari metabolit primer ini apa. Kemudian ciri dari metabolit primer ya, yang pertama adalah berperan penting bagi organisme penghasilnya ya. Penting di sini perlu dipahami bahwa berpengaruh pada kelangsungan hidup organisme yang menghasilkan ya. Bu Ririn contohkan ada karbohidrat ya. Karbohidrat ini adalah salah satu contoh dari metabolit primer ya. Macamnya banyak sekali ya. Salah satunya mungkin yang ada di tumbuhan itu selulosa. Selulosa adalah karbohidrat kompleks ya, dihasilkan oleh
tumbuhan untuk kelangsungan hidup. Ternyata selulosa ini memiliki sifat yang kuat dan kaku ya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tumbuh tegak di atas permukaan bumi ya. Kemudian merupakan unsur utama dari dinding sel ya. Nah, ini contoh dari pentingnya metabolit primer yang dihasilkan dari suatu tumbuhan. Kemudian dibentuk melalui metabolisme primer ya. Jadi yang namanya metabolit itu adalah hasil dari metabolisme atau reaksi enzimatis pada bahan alam. Kemudian yang ketiga bersifat tidak spesifik. Kenapa tidak spesifik? Karena tidak hanya satu organisme saja yang menghasilkan metabolit primer. Hampir semua organisme itu menghasilkan metabolit primer. Kemudian diproduksi dalam jumlah yang banyak, ya. Jadi bahan alam, ya, misalnya tumbuhan, hewan, itu melakukan proses metabolisme dan dihasilkan metabolisme primer dalam jumlah yang banyak. Kemudian berikatan erat dengan pertumbuhan organisme yang menghasilkan. Kemudian disimpan di intraseluler. Jadi misalnya tadi selulosa pada tumbuhan ya, karena dia merupakan bagian dari dinding sel ya, maka termasuk dalam bagian dari sel tumbuhan itu sendiri ya, disimpannya di sana intraseluler. Nah, kemudian jenis metabolisme primer ya, yang pertama adalah asam nukleat. Nah, saya ingat-ingat kembali asam nukleat ya, terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa, fosfat ya. Asam nukleat itu dapat berfungsi sebagai energi kimia, komponen regulator, komponen materi genetik, dan bisa juga sebagai kofaktor. Kemudian kalau lipid, nama lainnya adalah lemak ya. Lemak ini fungsinya untuk apa? Misalnya pada bahan alam mikroorganisme ya. Mikroorganisme ternyata lipid ini berfungsi untuk menyusun dinding sel dari mikroorganisme juga bisa. Nah, dikatakan pula lipid ini termasuk dalamnya adalah sterol ya, yang berfungsi untuk penyusunan membran sel makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya karbohidrat. Nah, karbohidrat ini yang banyak akan kita bahas di pertemuan farmakognosi. Jadi nanti metabolit primer yang dibahas di pertemuan farmakognosi teori ya adalah karbohidrat. Nanti kita lebih lanjut di pertemuan ke-5. Kemudian ada DNA ya. DNA ini adalah bahan kimia yang fungsi utamanya untuk penyusun gen menjadi unit penurun sifat ya dari induk kepada turunannya. Yang selanjutnya setelah kita bahas metabolit primer secara singkat ya, mahasiswa juga perlu tahu tentang metabolit sekunder karena di pertemuan-pertemuan farmakognosi ini paling banyak akan membahas metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini Bu Ririn ambilkan pengertiannya dari dua buku. Yang pertama dari Hanani 2014, yang kedua dari Emelda 2019. Untuk Hanani 2014 dikatakan bahwa metabolit sekunder dikenal sebagai hasil metabolisme yang memiliki peranan utama untuk mempertahankan diri dari organisme itu sendiri. Kemudian yang kedua, metabolit sekunder ya merupakan metabolit hasil metabolisme sekunder. Ya, jadi ingat-ingat yang tadi metabolit primer hasil dari metabolisme primer, kalau metabolit sekunder itu hasil dari metabolisme sekunder yang tidak digunakan untuk pertumbuhan. Ya, jadi beda dengan metabolit primer yang tadi fungsi utamanya adalah untuk pertumbuhan organisme itu sendiri. Kalau metabolit sekunder tidak. Dan dibentuk dari metabolit primer pada kondisi stres ya. Nah, jadi metabolit sekunder ini ternyata kelanjutan dari metabolit primer. Jadi yang pertama yang terjadi adalah proses metabolisme
primer menghasilkan metabolit primer, kemudian metabolit primer itu mengalami metabolisme atau reaksi enzimatis lagi, mengalami reaksi enzimatis atau yang dinamakan metabolisme sekunder menghasilkan metabolit sekunder, ya, dalam kondisi stres tuh dalam kondisi yang terancam. Kemudian walaupun tidak sangat penting bagi eksistensi suatu individu, ya, jadi tidak untuk kelangsungan hidup individu atau organisme, metabolit sekunder itu sering berperan pada kelangsungan hidup suatu spesies dalam perjuangan menghadapi spesies lain, ya. Jadi kembali lagi untuk pertahanan diri, sama seperti yang ditulis oleh Hanani. Nah, misalnya ini sebagai zat pertahanan dan zat penarik bagi lawan sejenisnya. Nah, metabolit sekunder ini, ya, selain kalau untuk organisme penghasilnya tanaman misalnya, fungsi utamanya memang untuk pertahanan diri, tapi untuk manusia, ya, seperti kita ini fungsinya untuk apa? Justru yang kita butuhkan dari tanaman, dari bahan alam itu adalah metabolit sekundernya, karena yang kita ambil, ya, yang kita isolasi, yang kita manfaatkan adalah metabolit sekunder untuk sumber dari obat, ya. Jadi yang berefek, berkhasiat dari suatu bahan alam itu adalah metabolit sekundernya. Nah, makanya nanti akan lebih banyak dibahas materi metabolit sekunder ini, masing-masing contohnya. Nah, kembali pada kondisi stres pada tanaman adalah kondisi di mana tanaman ini tidak mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, ya. Nah, stres pada tanaman ini akan membuat tanaman terlihat lesu, tidak menghasilkan buah atau bunga. Nah, pada kondisi itulah metabolit sekunder itu dibentuk, ya, untuk mempertahankan diri. Nah, bedanya kalau tanaman tumbuh pada budidaya dan tanaman yang tumbuh di hutan liar misalnya, ya, mahasiswa bisa memprediksi kira-kira metabolit sekundernya ini akan lebih banyak diproduksi di mana, ya. Sedangkan kita tahu kalau di budidaya itu tanamannya diberi pupuk, kemudian airnya juga diperhatikan, kemudian cahaya matahari diperhatikan, ya. Semuanya diurusi, dimanja. Istilahnya dimanja, ya, kalau anak-anak. Nah, kalau tanaman yang ada di bertumbuh liar, ya, di hutan misalnya, ya, dia pupuk juga tidak, airnya biasanya kalau hujan saja misalnya begitu, jadi tidak dalam kondisi yang manja. Nah, kita tahu bahwa kondisi yang seperti itulah yang membuat tanaman ini stres, ya, karena harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan yang ada. Nah, kalau mahasiswa melihat, ya, di film-film atau di beberapa artikel tertentu, para peneliti itu mencari tanaman untuk diteliti itu dari hutan-hutan, ya, sampai masuk hutan. Begitu peneliti mencari tumbuhan itu maksudnya memang untuk mendapatkan metabolit sekunder yang lebih banyak. Nah, yang lebih khas dari tanaman tertentu sehingga nanti fungsinya pun lebih baik, ya. Untuk apa? Untuk pengobatan itu sendiri. Jadi berfungsi untuk manusia. Nah, kemudian Emelda masih melanjutkan dari metabolit sekunder itu, ya. Yang pertama diproduksi dalam jumlah sedikit. Kemudian tidak diproduksi secara terus-menerus, tidak berperan dalam metabolisme primer, ya. Karena dia adalah hasil dari metabolisme sekunder tadi, ya. Jadi kelanjutannya. Kemudian yang dihasilkan tiap tumbuhan tidak selalu sama. Berperan untuk melindungi diri, ya, pertahanan diri, kadang memiliki senyawa kompleks yang susah disintesis. Jadi senyawa atau metabolit sekunder ini kadang kalau sudah berhasil diambil dari satu tanaman itu susah untuk disintesis secara kimia, ya, karena memang betul-betul khas dari tanaman dan tidak bisa dilakukan rekayasa kimia. Kemudian diproduksi di luar jalur biosintesis karbohidrat dan protein. Jadi di luar jalur biosintesis itu. Nanti mahasiswa akan tahu jalur metabolisme dari jalur biosintesis dari metabolit sekunder ini apa saja.
Nah, lebih jelasnya ciri metabolit sekunder ya, yang pertama terbentuk melalui proses metabolisme sekunder ya. Jadi metabolit sekunder hasil dari metabolisme sekunder. Kemudian terbentuk selama organisme berada pada fase stasioner atau berhenti tumbuh atau berkembang. Ini adalah contoh dari mikroorganisme ya. Jadi mikroorganisme itu memiliki fase pertumbuhan dimulai dari fase adaptasi, fase pertumbuhan cepat, fase pertumbuhan tetap ya, atau berhenti bertumbuh itu tetap, jumlah sel yang hidup dan sel yang mati itu jumlahnya tetap. Ini dinamakan fase stasioner. Nah, mulai disitulah metabolit sekunder dibentuk ya. Kemudian yang ketiga mempunyai fungsi yang belum jelas, tetapi tidak berhubungan dengan sintesis komponen sel atau pertumbuhan. Jadi fungsinya bagi dirinya sendiri ya hanya sebatas tadi, pertahanan diri saja. Yang keempat, diproduksi oleh spesies tertentu saja dalam jumlah yang tidak banyak ya. Nah, karena tidak banyak ini maka sulit sekali ya mengambil metabolit sekunder dari suatu organisme. Perlu banyak bahan alam yang dikumpulkan untuk menghasilkan metabolit sekunder sesuai dengan keinginan. Kemudian biasanya diproduksi oleh fungi dan bakteri ya. Jadi fungi dan bakteri ini termasuk penghasil metabolit sekunder. Metabolit sekunder dianggap khas bagi spesies tertentu ya. Tadi kembali lagi dari bahasan Simplicia ya. Jadi di Simplicia itu ada kandungan aktif atau senyawa aktif. Nah, senyawa aktif itu ya metabolit sekunder itu sendiri ya, dari tumbuhan tertentu. Makanya dia dianggap khas, tidak ditemukan di spesies lain ya. Tadi yang kita namakan marker itu khas dari suatu spesies tertentu. Kemudian metabolit sekunder biasanya berhubungan dengan aktivitas antimikroba, enzim spesifik penghambatan, pendorong pertumbuhan, dan sifat-sifat farmakologis. Jadi makanya fungsi metabolit sekunder untuk manusia adalah digunakan untuk pengobatan karena dia memiliki aktivitas ya. Aktivitasnya macam-macam, antimikroba, kemudian sifat-sifat farmakologis lain seperti anti diabetes, anti kolesterol, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis metabolit sekunder, yang pertama adalah senyawa fenolik, terpenoid, flavonoid, alkaloid, saponin, tanin ya. Mahasiswa bisa mencocokkan dengan materi pertemuan kita sampai dengan akhir semester. Yang dibahas ya hanya ini ya. Minggu depan Bu Ririn akan menjelaskan tentang metabolit primer karbohidrat. Kemudian minggu depannya lagi menjelaskan tentang glikosida, dan nanti ada tentang flavonoid ya. Nanti yang dibahas hanya seputar metabolit primer dan sekunder saja untuk teori farmakognosi ini. Selanjutnya adalah bahasan tentang biosintesis ya. Sebelumnya ada istilah yang sama ya, biosintesis dan biogenesis. Dua kata ini digunakan dalam proses pembentukan senyawa bahan alam ya oleh organisme hidup. Tapi sebetulnya dua kata ini memiliki arti yang sedikit berbeda ya. Kalau biosintesis ini untuk proses metabolisme berdasarkan hasil penelitian atau eksperimen tertentu, sedangkan biogenesis ini sama seperti hipotesis, jadi asumsi atau perkiraan. Asumsi atau perkiraan untuk pembentukan metabolit ya dari suatu organisme hidup. Kemudian mahasiswa perlu tahu tentang hubungan metabolit primer dan sekunder. Berdasarkan gambar 2 ini terdapat hubungan sederhana antara metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Bisa dilihat bahwa metabolisme primer adalah bagian yang di atas ya, yang memiliki latar belakang berwarna pink atau merah muda, sedangkan yang di bagian bawah itu adalah metabolisme sekunder yang memiliki latar belakang berwarna biru.
perlu diperhatikan bahwa ternyata memang metabolisme sekunder adalah kelanjutan dari metabolisme primer ya. Nah, berdasarkan berbagai macam senyawa antara ya sebagai sumber prekursor untuk membentuk metabolit sekunder, biosintesis atau pembentukan metabolit sekunder itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa jalur. Mahasiswa bisa melihat pada bagan yang memiliki latar belakang biru itu ada dari kiri ya, kiri ke kanan ada sikimik acid pathway atau jalur asam sikimat, kemudian malonic acid pathway atau jalur asam malonat, kemudian ada mevalonic acid pathway atau jalur asam mevalonat, kemudian ada MEP pathway. MEP itu metil erythritol fosfat ya, jalur itu. Nah, nanti akan ada 4 jalur ini yang nantinya akan menghasilkan berbagai macam metabolit primer ya. Nah, bisa dilihat bahwa sikimik acid pathway nanti akan menghasilkan senyawa aromatik dan asam amino. Kemudian nanti ada malonic acid ya, jalur asam malonat nanti akan menghasilkan phenolic compound ya. Kemudian dari mevalonat dan dari MEP nanti akan menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang termasuk dalam golongan terpenoid begitu. Nah, dikatakan bahwa prekursor biosintesis dari metabolit sekunder ini diperoleh dari metabolisme primer berdasarkan bagian tadi ya, berdasarkan bagian hubungan antara metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Hal ini memang benar ya. Prekursor sendiri artinya adalah senyawa pemula ya. Kalau dikatakan bahwa prekursor ini adalah senyawa yang mendahului senyawa lain ya. Jadi senyawa pemula. Senyawa pemula dari metabolit sekunder ini adalah hasil dari metabolisme primer yang struktur dan jumlahnya sangat menentukan kerangka metabolit sekunder ya. Jadi metabolit sekunder terbentuk ya tergantung dari prekursornya. Nah, atas dasar ilmiah ini seringkali prekursor-prekursor tersebut ya disebut sebagai building blocks dari metabolit sekunder. Nah, berbicara tentang jalur metabolisme, jalur biosintesis dari metabolit sekunder, ya ada 3. Tadi kalau MEP masuk bareng mevalonat ya untuk menghasilkan terpenoid. Mungkin nanti Bu Ririn akan fokus ke asam mevalonat saja. Kemudian nanti ada 3 jalur. Yang pertama asam malonat, asam sikimat, dan asam mevalonat. Untuk mengenal saja dulu ya, nanti masing-masing metabolit sekunder yang dibahas di pertemuan selanjutnya akan lebih dibahas lagi tentang biosintesisnya, bagaimana metabolit tersebut terbentuk ya melalui jalur apa begitu. Nah, yang pertama adalah jalur malonat ya, asam malonat. Bisa dikatakan bahwa jalur ini menghasilkan suatu poliketida. Jadi jalur malonat ini endingnya adalah senyawa poliketida. Ketida itu adalah C2 ya. Kalau ada N di situ berarti ditambahkan poli, jadi C2. C2-nya bisa sebanyak 2 kali, 3 kali ya. Kalau 3 kali ya nanti jadinya C6, kalau 2 kali ya jadinya C4. Nah, poliketida meliputi golongan yang besar bahan alami yang digolongkan berdasarkan pada biosintesisnya, berdasarkan jalur malonat tadi ya. Dan keanekaragaman struktur dapat dijelaskan sebagai turunan rantai polibeta keto terbentuk oleh coupling unit-unit asam asetat C2 via reaksi kondensasi. Jadi mahasiswa perlu menggarisbawahi ini saja bahwa jalur malonat ini endingnya adalah senyawa poliketida. Selanjutnya adalah jalur sikimat atau asam sikimat ya. Jalur asam sikimat merupakan jalur alternatif ya menuju senyawa aromatik. Utamanya adalah fenilalanin, tirosin, triptofan ya yang merupakan suatu asam amino. Nah, ending dari jalur sikimat ya adalah senyawa fenilpropan. Mahasiswa bisa melihat ya, fenilpropan itu adalah suatu senyawa aromatik dengan tambahan C3. Jadi aromatik itu apa? Benzen ya, C6. Kemudian terdapat C3 pada benzen.
Jadi benzen kemudian ketambahan C sebanyak 3, C3. Itu adalah senyawa fenilpropan. Makanya dia dikatakan bahwa fenilpropan jalur sikimat ini adalah jalur alternatif ya menuju senyawa aromatik, karena pembentukan senyawa aromatik melalui jalur ini. Nah, berbeda dengan jalur malonat tadi yang menghasilkan poliketida C2 sebanyak N, kemudian yang kedua tadi jalur sikimat yang menghasilkan aromatik dan C3, berarti benzen C3 atau C6C3 ya. Nah, kalau jalur mefalonat, asam mefalonat ini berbeda lagi. Jadi bersama tadi MEP ya, menghasilkan unit isopren atau C5 yang nanti akan dipelajari di bahasan tentang terpenoid ya, bahwa isopren ini merupakan unsur yang membentuk senyawa terpenoid. Kita tahu bahwa terpenoid itu merupakan senyawa yang memiliki atom C mulai 10 ya, monoterpen itu C10, diterpen itu C20, triterpen C30 dan seterusnya. Nah, itu dibentuk dari unit isopren ini C5. Jadi monoterpen itu ada 2 unit isopren. Di terpen ada 4 unit isopren, begitu. Nanti akan lebih dijelaskan lagi kalau mahasiswa masuk ke pembahasan tentang terpenoid. Bagaimana biosintesisnya dibahas lebih banyak di situ. Bahasan yang terakhir dari metabolit bahan alam adalah penggolongan kandungan kimia dalam bahan alam. Kandungan kimia ini ya lebih banyak nanti kita bahas tentang metabolit sekunder. Nah, yang pertama adalah berdasarkan taksonomi ya. Nah, kalau berdasarkan pendekatan taksonomi atau kemotaksonomi dapat dilihat bahwa tumbuhan yang memiliki taksonomi yang sejenis ya kemungkinan akan mengandung senyawa yang memiliki struktur yang sama atau serupa ya. Contohnya adalah senyawa kelompok kurkuminoid ya. Jadi kurkuminoid itu ada 3 senyawa yang termasuk di dalamnya. Ada kurkumin, desmetoksikurkumin, dan bisdesmetoksikurkumin ya. Misalnya kita ambil satu saja, kurkumin, atau ketiganya bolehlah. Untuk kelompok kurkuminoid itu banyak ya, terdapat pada berbagai jenis kurkuma ya, misalnya kurkuma domestika atau kunyit ya, kurkuma santoriza, temulawak ya. Nah, dan kurkuma yang lain juga memungkinkan ada senyawa kelompok kurkuminoid ini. Nah, jadi berdasarkan pendekatan taksonomi ya, genusnya sama ya, kurkuma, maka di dalamnya diasumsikan memiliki senyawa kelompok yang sama, yaitu kelompok kurkuminoid tadi. Golongan yang kedua adalah berdasarkan struktur kimia ya. Kalau berdasarkan struktur kimia ini bisa dilihat struktur kimianya. Misalnya kelompok senyawa alifatik itu contohnya adalah asam amino, karbohidrat ya. Kemudian ada alisiklik, terpenoid, steroid. Ada juga yang struktur kimianya heterosiklik, contohnya alkaloid, flavonoid ya, aromatik, fenol, quinon. Nah, nantinya berdasarkan struktur kimia ini penggolongan metabolit primer dan sekunder itu akan ada kelompok-kelompoknya ya, kelompok-kelompok senyawa. Tadi ada alkaloid, terpenoid, flavonoid, fenol, nanti akan memiliki ciri dengan struktur kimianya masing-masing. Misalnya saja flavonoid ya. Flavonoid itu nanti struktur kimia khasnya adalah C6, C3, C6. Nah, itu adalah ciri dari struktur kimia dari flavonoid. Dan kalau kita lihat berdasarkan aktivitas farmakologi, penggolongan kandungan kimianya ini dilihat dari aktivitas yang dia hasilkan ya. Jadi dari khasiat yang dia berikan. Bisa dikelompokkan menjadi misalnya berfungsi untuk mengatasi gangguan pada saluran cerna, saluran nafas, jantung, susunan saraf, urin ya, dan sebagainya, antidiabetes dan sebagainya. Jadi golongan
berdasarkan aktivitas farmakologi ini kelompoknya berdasarkan khasiatnya, maksudnya begitu. Nah, dalam golongan yang khasiatnya sama, misalnya ya tadi satu khasiat, kita ambil satu khasiat farmakologi yang sama, tidak menutup kemungkinan terdapat senyawa yang strukturnya ini berbeda. Jadi dalam penggolongan struktur kimianya beda tapi memiliki aktivitas farmakologi yang sama dalam penggolongan aktivitas farmakologi ini. Misalnya kina ya dengan artemisin memiliki khasiat antimalaria sama ya. Walaupun yang kina ya memiliki struktur inti kinolin kalau berdasarkan struktur kimianya. Kalau yang artemisin memiliki struktur sesquiterpenlakton, kan berbeda. Tapi khasiatnya sama sebagai antimalaria ya. Itu adalah contoh yang aktivitas farmakologi. Tapi ada juga yang strukturnya mirip ya, mirip hampir sama tapi khasiatnya justru jauh berbeda ya. Misalnya kodein dan morfin memiliki perbedaan struktur hanya pada substitusi metil pada salah satu gugus hidroksil ya. Tetapi kodein ini lebih banyak digunakan untuk obat batuk. Nah, dari perbedaan di atas ini dapat dipelajari ya tentang hubungan struktur kimia dengan aktivitas farmakologi. Ternyata yang aktivitasnya sama belum tentu memiliki struktur yang sama. Begitu pula sebaliknya, yang strukturnya hampir sama belum tentu aktivitasnya sama juga. Nah, yang terakhir ini adalah penggolongan berdasarkan biogenesis atau yang disebut tadi ya biosintesis. Jadi berdasarkan jalurnya, tadi ada yang di jalur asam asetat, asam sikimat, asam mevalonat, ini akan memberikan kelompok yang berbeda-beda ya. Jadi misalnya kalau asam asetat itu flavonoid yang masuk ke sana, kalau asam sikimat itu flavonoid dan quinon, kalau asam mevalonat tadi apa terpenoid dan steroid. Nah, itu digolongkan berdasarkan jalurnya saat terbentuk ya atau saat terjadinya biosintesis senyawa tersebut. Alhamdulillah untuk materi metabolit bahan alam sudah selesai. Mahasiswa punya sedikit pandangan ya untuk metabolit primer maupun sekunder yang nantinya kita akan bahas lebih spesifik lagi pada pertemuan-pertemuan farmakognosi selanjutnya. Itu saja yang Bu Ririn sampaikan. Selanjutnya diskusi akan dilaksanakan di Google Classroom sampai dengan waktu perkuliahan selesai. Silahkan mahasiswa kalau ada pertanyaan disampaikan melalui Google Classroom. Bu Ririn tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.